Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Pramudita dari kelompok 4 NPM 211000109. Saya akan mempresentasikan hukum agraria hak pakai. Yang pertama, pengertian hak pakai. Hak pakai diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Pasal tersebut memberikan definisi hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau mengungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberitaannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya dan menjanjikan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Dasar hukum. Hak pakai diatur dalam PP 18/2021 mengganti beberapa PP yang berjumlah pasal seperti PP nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak guna atas tanah. PP nomor 103 tahun 2015 tentang kepemilikan tanah bertempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan dua pasal di PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selain itu, dalam PP 18/2021 juga mengatur tentang status jangka waktu bagi hak atas tanah. Suatu siklus itu terdiri dari pemberian, perpanjangan, dan pembenahan hak. Subjek hukum pakai. 1. Warga negara Indonesia. 2. Orang asing berkedudukan di Indonesia. 3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 4. Badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia. 5. Departemen lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, pemerintah daerah. 6. Badan keagamaan dan sosial. 7. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Terjadinya hak pakai. Bagaimana ditentukan dalam pasal 41 PP 40/1996, ada 3 jenis tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai, yaitu 1. Tanah negara, 2. Tanah hak pengolahan, 4. Tanah hak milik. Terjadinya hak pakai atas tanah negara adalah melalui keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Terjadi hak pakai atas hak pengolahan adalah melalui keputusan pemberitaan hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak pengolahan. Sedangkan untuk hak pakai atas tanah milik terjadi melalui pemberitaan oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Setiap pemberian hak pakai tersebut wajib didaftarkan oleh buku tanah pada kantor pemerintahan. Peralihan hak pakai. Peralihan hak pakai karena jual beli dapat digunakan apabila terdapat perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik yang bersangkutan, dan dengan adanya perjanjian peralihan hak pakai atas tanah menunjukkan adanya peralihan dan lurus didaftarkan di kantor pemerintahan. Cara peralihan hak pakai. Peralihan hak pakai terjadi karena A. Jual beli, B. Tukar menukar, C. Pernyataan dalam modal, D. Hibah, C. Pewarisan. Pembebanan hak atas tanah dengan tanggungan. Hak atas tanah yang dapat dibagikan hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Selain hak milik, hak guna, hak usaha, dan hak guna bangunan, hak atas tanah berupa hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib daftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, dapat juga dibenahi hak tanggungan. Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan penelusuran utang tentu yang ditujukan di dalam perjanjian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Jangka waktu. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria,
Berdasarkan pasal 52 hak pakai di atas tanah negara dan hak atas pengolahan dengan jangka waktu diberikan paling lama 20 tahun dan diperbarui paling lama 30 tahun. Nanti setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan dan pembaruan berakhir, maka lahan hak pakai kembali perjanjian tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengolahan. Hapusnya hak. Jangka waktu berakhir dan tidak diperpanjang atau dipenuhi, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengolahan atau pemegang hak milik belum jangka waktunya berakhir. Dilepaskan oleh pemegang hak sebelum jangka waktu berakhir, dicabutnya untuk kepentingan umum. Pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya, diletakkan tanahnya musnah. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak pakai tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak dan kewajiban. Menurut pasal 52 PP 40/1996, hak dari pemegang hak pakai adalah pemegang hak pakai berdasarkan pemegang tanah yang diberikan dengan hak pakai selama waktu tertentu untuk keperluan pribadi atau usahanya, serta untuk memindahkan hak tersebut kepada pihak lain dan membenahinya atau selama digunakan untuk keperluan tertentu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.